Hey, halo Sobat ABS, hari ini saya mau mereview sebuah alat. Ini alat manual untuk memotong HPL, untuk ngetrim HPL, dan fungsinya itu bisa menggantikan sebuah mesin trimmer pabrikan seperti ini. Bahkan nanti saya akan sebutkan kelebihannya apa sih dibandingkan mesin trimmer seperti ini. Oke, langsung aja. Mesin trimmer itu memang dari awal saya memulai YouTube, memulai belajar interior itu saya gunakan untuk ngetrim, memotong HPL juga bisa ya. Kalau kita mau motong lurus atau 45 derajat itu bisa banget. Dan memang selama ini saya menggunakan perpaduan dua mesin trimmer, satu untuk ngetrim, satunya untuk round pada saat si HPL ini sudutnya mau ditusir. Kemudian bedanya apa dan apa sih keunggulannya mesin Varotech ini? Jadi ini namanya adalah Varotech Cutting Innovation. Ini made in Comal. Jadi Comal itu kayaknya di daerah Jawa Tengah. Yang punya ini adalah Mas Helmi. Kalau teman-teman mau beli, saya udah sertakan di sini nih link ataupun nomor WA ya. Teman-teman langsung WA aja, kemudian tanyakan apakah produknya ready atau harus PO. Karena dengar-dengar ini rame banget yang beli dan itu harus PO, dan harga saat ini masih berkisar antara 450 ribuan. Dan kalau trimmer kan mungkin ada yang di bawahnya, ada yang lebih mahal juga banyak. Tapi yang pertama kelebihannya, yang pertama itu dia itu sudah tidak pakai mesin atau manual, tidak menggunakan listrik, kemudian dia itu tidak berisik, tidak berdebu. Jadi kalau misalkan mau pakai di malam hari, tengah malam pun tidak akan menimbulkan bising di malam hari gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya. Dan pisau juga masih bisa diganti ya kalau misalnya udah tumpul. Ini menggunakan dua pisau, pisaunya dari bearing. Nah, seperti apa sih produknya? Kita lihat detailnya yuk di sini. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, di sini ada dua buah besi gitu ya, menopang, dan ini tidak sejajar. Ini pun yang pisau itu bisa dimaju mundurin yang bagian atas ini lewat baut yang ada di belakang sini. Itu bisa kalian maju mundurin sesuai dengan settingan yang kalian mau sehingga bisa mencengkram dan memotong lebih bagus lagi. Kemudian pisau terdiri dari dua buah pisau ini adalah bearing yang diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai sudut tajam bagian sisi terluarnya ini. Dan kalau dia digabungin, misalkan papannya setebal ini dan bisa disetel ya naik turunnya. Coba dilihat di sini ya, ini bisa naik kalau kita putar ini ke arah kiri. Sebaliknya ini kita putar ke arah kanan, dia akan turun. Jadi nanti cara motongnya itu dia akan menjepit si HPL-nya gitu, bukan mengiris seperti pisau gitu ya, tapi dia akan menjepit di sini dan HPL terpotong. Seperti kalau kita memotong plat besi. Bagian ini adalah teflon berwarna putih ini dan ini bahannya keras, sehingga nanti tidak merusak sisi permukaan HPL ya. Ini halus juga, dan baut-bautnya yang di bagian ini yang sekaligus sebagai fans ini dia itu halus, bautnya masuk ke dalam juga, jadi tidak melukai permukaan HPL bagian edging atau bagian permukaan. Oke, untuk settingannya itu aja. Sekarang kita tes dulu ke HPL, tinggal kita coba potong seperti ini ya, masukin di sela-sela kayak gini. Kalau kurang motong berarti turunin sedikit. Nah, seperti ini. Ini cara motongnya enak banget ya, nggak perlu ribet, nggak perlu mesin, nggak perlu listrik, nggak berisik juga. Dan pisau ini itu kalau misalkan sudah merasa tumpul 4 atau 5 atau 6 bulan tergantung pemakaian, itu kalian bisa beli juga di Mas Helmi itu. Harganya untuk per bijinya ini 100.000 pisaunya. Jadi ini pun awet ya, bertahannya bisa berbulan-bulan gitu tergantung pemakaian. Nah, seandainya kita mau bikin edging ukuran berapa gitu ya, kecil pun bisa kok pakai ini. Jadi tinggal kita potong aja seperti ini. Dan ini ringan banget, tanpa tenaga kok, bisa motong berulang-ulang juga. Tuh, gampang banget loh. Saya aja menyesal kenapa baru tahu sekarang ada alat seperti ini yang bisa menggantikan mesin trimmer dan berfungsi dengan sangat baik gitu. Kalau kita melawan arah, misalkan melawan serat, apakah dia bisa? Ya nggak ada masalah juga, sama aja mau berlawanan, mau searah dengan serat, sama aja bisa. Nih ya. Nah, ini kalau misalkan kita pakai untuk memotong yang lebar, tentu saja nggak bisa. Saya prefer kalau motong yang lebar, ukuran 40, 50, 60 cm, itu bisa di table saw aja. Tapi kalau ini untuk motong edging atau untuk ngetrim. Nah, itu tadi kalau misalnya kita butuh sebuah edging ya, gampang motongnya. Sekarang gimana kalau dia itu
berperan sebagai trimmer untuk ngetrim tepian HPL yang berlebih. Nah, ini kita lem dulu, ini ada HPL. Nanti kita praktekin. Nah, jadi menempel HPL itu kan harus seperti ini ya. Jadi dilebihkan dari papan yang ada. Kalau misalkan kecil seperti ini, setipis mungkin lebihannya nggak masalah karena mudah di handlingnya. Tapi kalau papannya itu besar banget gitu untuk top table atau apa segala macam kan, pasti lebihannya juga lebih banyak gitu. Makanya kita butuh ngetrim di sini. Nah, sekarang kita cobain, kita trim ya lebihan HPL-nya ini. Apakah dia bisa? Oke, langsung aja. Jadi kayak trimmer biasa juga. Ini saya coba tarik ya, dan ini fansnya saya rapetin ke bagian edgingnya papan. Dan ini hasilnya. Dan ini rata ya Sobat ABS ya, nggak ada lebih-lebihannya sedikit pun, ini rata bagus banget. Bersih juga hasil potongannya. Dan biasanya kalau pakai trimmer kan di bearing mata trimmernya itu suka menggumpal lem ya, karena dia rotasi yang kenceng, lemnya nempel semua di situ, akhirnya bearingnya macet. Kalau ini nggak ada sisanya sama sekali. Oke, kita lanjutkan dulu. Bahkan setipis ini ya, sekecil ini pun bisa terpotong. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau misalnya dia ada kurang mentok gitu ya, kalian bisa ulangi lagi dan masih bisa kepotong meskipun tipis kayak rambut gini pun masih bisa kepotong. Nah, sebetulnya ada alat lain yang bisa memotong seperti ini tanpa menggunakan mesin ya, yaitu kita bisa menggunakan kikir seperti ini. Tapi kikir seperti ini memang penggunanya itu harus punya skill khusus dan jam terbang, karena kalau nggak bisa, kadang-kadang kalau masih pemula itu saya kan sering ngajar di sini ya, itu bisa makan kayunya dan HPL-nya ikut kemakan. Tapi kalau ini karena ada fansnya itu lebih bagus dan halus juga gitu. Kalau kikir kadang-kadang masih sisa kikirannya, bekas kikirannya tuh kelihatan geripis-geripis gitu. Ini bagus banget hasilnya. Oke, tadi memotong HPL untuk edging sudah. Kemudian kalau dilihat-lihat maksimal daya potongnya itu sampai berapa sih gitu. Kalau kita punya top table yang lebar misalkan 4 cm, 5 cm, bisa nggak dipotong pakai ini? Ternyata bisa ya. Ini bisa sampai di kurang lebih 10 cm, 9 sampai 10 cm masih bisa memotong lebarnya gitu. Nah, dipakai untuk bikin edging bisa, dipakai untuk ngetrim HPL yang sudah ditempel bisa. Sekarang saya coba juga untuk ngetrim edging yang sudah saya potong di sini, yang sudah saya tempel di sini ya maksudnya. Nah, ini kan sudah ada HPL ya. Kalau misalnya kita pakai bearing mata trimmer pakai bearing, ini biasanya ikut luka di sini nih karena kena bearingnya. Sekarang pakai ini bisa nggak dia? Apakah luka juga apa enggak? Nah, kita coba langsung ya. Caranya seperti ini, tinggal tempelin aja. Nah, motongnya juga tipis banget segini pun bisa ya. Dan ini udah terpotong rata, potongannya bersih juga dan halus banget. Dan kalau teman-teman tidak menginginkan atau belum bisa nusir pakai resin, mau dicat aja, ini bagus nih karena kan kecil banget material atau hitam-hitamnya HPL nih. Jadi kalau ditusir pakai cat doang nih udah enak, udah hasilnya bagus. Dan yang pasti nggak ada sisa bekas bearing yang melukai HPL di sisi yang satunya. Jadi apakah ini rekomend? Menurut saya ini recommended sih. Nah, itu tadi sekali lagi menyesal kenapa nggak dari dulu tahu dan beli produk kayak gini. Ini pun maju atau mundur juga sama ya, bisa semua. Nah, seperti itu.
Nah, ini untuk kertasif juga bisa, tergantung teman-teman settingnya aja nanti ya. Jadi kalau HPL beda, kertasif beda karena beda ketebalan. Dan kita cobain ke edging juga. Ini ada edging PVC ya, yang tebel kurang lebih 1 milian tebelnya. Ini lebarnya 4 cm, tebelnya 1 milian. Ini kita bisa juga potong pakai ini seharusnya. Kita tes dulu, kita cek-cek dulu ketebalan pisaunya. Coba lagi, kurang. Nah, bisa juga ternyata ya, motong edging PVC yang tebal kayak gini. Nah, memotong seperti ini juga sangat mungkin dilakukan kalau menggunakan alat seperti ini dari Varotech. Kalau menggunakan mesin yang lain jelas nggak bisa ya mendapatkan potongan HPL seperti ini. Motong tengahnya doang, samping-sampingnya masih bisa. Dan ini masih bisa kita pakai bagian tengahnya ini untuk laminasi yang lainnya. Oke Sobat ABS, barusan udah aku cobain ya mesin dari, ini bukan mesin sih, ini adalah alat potong HPL, alat trimmer HPL, ini dari Varotech Cutting Innovation, made in Comal, Jawa Tengah, di Mas Helmi. Kalau mau pesen udah saya sertakan WA-nya di sini. Kalau kamu beli silahkan langsung aja, takutnya PO atau takutnya setelah direview harganya menjadi lebih naik nanti, karena kan tergantung dari kebutuhan dan permintaan ya. Kalau stoknya sedikit tapi permintaannya besar bisa aja di kemudian hari naik gitu. Nah, produk seperti ini sebetulnya di luar negeri sudah ada dan harganya itu cukup mahal, 2 jutaan lebih kalau diimpor ke Indonesia. Dan ini buatan anak negeri sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau support ya silahkan aja langsung beli di Mas Helmi tadi, sudah saya sertakan. Plus mata penggantinya atau bearing penggantinya ini juga bisa dibeli kalau misalkan sudah tumpul atau butuh diganti gitu. Untuk kesimpulannya, menurut saya alat ini berfungsi dengan baik sebagaimana mesinnya, bisa menggantikan mesin trimmer ataupun kikir. Dia tidak ada suaranya, tidak mengeluarkan tenaga listrik ya, tidak boros listrik, kemudian tidak banyak debu juga. Jadi sangat efisien, bisa diatur juga tingkat ketinggian pisaunya, dan bisa juga untuk motong HPL maupun edging. Serta pakai kertasif juga bisa, udah dicobain tadi ya. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kamu yang sudah nonton video kali ini. Kalau kamu suka, please bantu share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.